Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra, perkenalkan aku Vidya Laila dari Tular Nalar. Kata teman aku nih, dengan adanya media sosial yang marak saat ini, radio tuh sudah mulai ditinggalkan oleh penggemarnya. Eits, jangan salah, itu hanya sebagian saja, bahkan sebagian kecil ya. Bagi saya radio tuh tetap di hati dan menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena radio tuh sangat fleksibel. Kita bisa dengarkan di mana saja, kapan saja, bisa sambil rebahan, sambil main games, bisa sambil belajar dan melakukan aktivitas lainnya. Yuk tetap stay tune di 98,8 FM dan juga ikuti media sosialnya ya di @citra_fm Wonosobo. Dan jangan lupa follow juga Tular Nalar ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan dimana-mana. Jumpa lagi bersama Ricky Wibisana. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, di hari ini Ricky hadir kembali untuk menemani Sobat Citra. Dan juga ada yang spesial banget ya untuk hari ini, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan akan membagikan informasi, ilmu dan sebagainya kepada kita semuanya Sobat Citra. Ricky juga menyapa nih yang lagi dengerin via streaming ya di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama Citra FM ya. Oke, dan hari ini Sobat Citra kita ada special talk show ini bersama Tular Nalar ya. Dan juga ini Mavindo. Nah, nanti mungkin ada yang masih asing apa itu Mavindo, apa itu Tular Nalar. Nah, ini akan kita tanyakan ke narasumber kita Sobat Citra. Ini semuanya dari Mavindo atau Tular Nalar lah ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi Sobat Citra. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama 3 narasumber kita Sobat Citra yang udah jauh-jauh dari antah berantah masih Indonesia ya. Oke, dari yang paling deket dulu ya, dari yang ada di samping Ricky, ini ada Mbak Ayi ya. Waduh, Ayi sekali ya pagi hari ini, siang hari ini. Asik. Mbak Ayi, apa kabar Mbak Ayi? Apa kabar Mas Rizky? Iya, sehat selalu. Iya, sama saya juga sehat. Sehat ya. Dan senang bisa di tempat ini. Waduh, Ricky juga senang bisa ketemu sama Mbak Ayi yang selalu senyum. Oke, dan juga Mbak Ayi ini adalah tim dari kurikulum Tular Nalar ya Mbak ya. Tular Nalar ya. Oke, dan ada juga nih di sampingnya Mbak Ayi ada Mbak Vidya ya. Mbak Vidya ini sekretariat Tular Nalar ya. Iya betul. Okay. Halo Mas. Halo. Sebenarnya saya juga pengen menyapa pendengar atau yang mendengarkan. Udah nonton KKN Dusun Penari? Itu kan ada Vidya juga ya. Iya, benar. Tapi bukan aku ya Mas. Bukan itu ya. Oke. Sehat ya Mbak Vidya ya. Alhamdulillah baik. Senang ya bisa datang di Citra FM. Senang banget dong. Iya. Happy banget tuh Sobat Citra ya. Iya. Oke, dan yang paling pojok ini ada Mas Sobeh ya. Yes. Mas Sobeh apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Harus sehat. Harus sehat. Aduh, Mas Sobeh ini asli Wonosobo loh. Akam sih. Oke, ya ini Mas Sobeh di bagian media relation ya Mas ya. Betul sekali. Ya, di Tular Nalar. Oke, kita kalau Tular Nalar itu sebenarnya kan program dari salah satu program dari Mavindo ya. Betul. Nah, kita dari induknya dulu nih. Mavindo itu apa ya? Mungkin ke Mbak Ayi dulu nih. Oke, Bang Mbak Ayi bisa dijelaskan Mavindo itu apa supaya masyarakat Wonosobo juga tahu nih, mungkin masih asing nih bagi kita semuanya. Baik Mas Rizky ya, tentang Mavindo ini ya. Mavindo itu singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia ya. Jadi ini adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memerangi misinformasi atau hoax gitu ya. Dan kami itu berdiri sekitar tahun 2016. Sekitar tahun 2016. Iya, betul. Sekarang ini Mavindo sudah memiliki lebih dari 95.000 anggota online dan 1.000 sukarelawan. Itu tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia ya. Setidaknya sudah ada 44 wilayah. Jadi Mavindo wilayah sudah berdiri, dan kami berdiri itu muncul dari kesediaan masyarakat gitu, dari kesadaran masyarakat untuk sama-sama bergerak
memerangi hoax gitu Mas Iya, Rizky. iya, iya. Secara garis besar seperti itu ya Sobat Citra. Jadi ini memerangi hoax yang banyak sekali dan ini juga merugikan masyarakat Indonesia. Sangat, gitu ya, sangat ya. tuh. Oke, kita ke Mbak Vidya untuk Mbak Vidya sendiri. Ini selama berdiri sampai hari ini apa aja yang sudah dilakukan dan mungkin juga pencapaian yang sudah dicapai dari Mbak Vidya itu sendiri. Oke, kalau ngomongin pencapaian tuh tentu banyak banget dan kayaknya kalau disebutin satu persatu tuh sampai besok kayaknya nggak selesai. Banyak banget ya berarti ya. Saking banyak saking banyak. Tapi Mafinda sendiri tuh sudah menjalin kerjasama dengan banyak mitra baik dari perusahaan teknologi ya seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian dari kementerian Kominfo, Kemendikbud, kemudian ada perusahaan makan dan pangan itu ada BUMN ya. Apa BUMN sih? BPOM. Santai. Ya BPOM maksudnya. Kemudian dengan lembaga riset dan organisasi lainnya ya. Jadi Mafinda tuh nggak hanya bergerak sendiri tapi kami menjalin kerjasama, berkolaborasi dengan banyak mitra ya Mbak Ayi untuk yang memiliki visi misi yang sama, tujuan yang sama yaitu untuk memerangi hoax di Indonesia. Karena ya kita tahu ya hoax itu benar-benar bisa memecah belah bangsa dan itu dampak yang ditimbulkan itu bukan sepele ya. Bahkan kalau misalnya kita melihat dari yang paling signifikan itu adalah dari biasanya pemilu ya, itu kan yang paling memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Makanya Mafindo berjalan dengan banyak mitra ya untuk memerangi hoax itu. Kemudian kalau misalnya ngomongin pencapaian, kami kebetulan di Mafindo itu ada banyak sekali program yang disupport oleh banyak donatur ya Mbak Ai ya dari luar negeri ya. Kurang lebih ada beberapa program yang saat ini sedang berjalan tuh salah satunya ada Tular Nalar, kemudian ada Cek Fakta yang baru banget launching juga begitu. Banyak banget ya Sobat Citra ya. Dan tentunya ini juga di Wonosobo sendiri juga ada ya untuk anggota-anggota dari Mafindo ini sendiri ya, Mas Sorbi. Apa tuh? Tak tunggu-tunggu loh ini loh. Sobe maksudnya. Kalau salah mulu ya. Gak apa-apa. Oke, gimana kalau Mas Sobe melihat Mafindo ini di Wonosobo Mas? Kegiatan di Wonosobo itu memang fokusnya ada di Mafindo Wonosobo, terutama mungkin di Tular Nalar ya. Karena kita mewakili dari Tular Nalar juga gitu. Fokusnya ada di Mafindo. Di situ memang ada pelatihan tentang lansia gitu. Terus SK pernah Pernah ya? Pernah juga SK itu sekolah kebangsaan. Jadi itu yang ikut anak kecil-kecil. Bukan sih. Ini ya Gen Z. Anak kecil-kecil itu maksudnya Mas dewasa menuju dewasa. Remaja. Masih merasa besar. Itu. Untung nggak bilang bocil ya. Itu. Jadi dan alhamdulillah tadi baru tahu juga nih ternyata kita udah tanda tangan sama Bupati Wonosobo. Gitu. Di tahun 2022 ya Mas Sobe ya, kita melakukan MOU dengan Bupati. Waktu itu tuh kebetulan saat launching Tular Nalar for Elderly. Jadi Tular Nalar yang awal-awal menyasar lansia ya. Karena kalau ngomongin Tular Nalar itu kan kita lahir dari tahun 2020 pandemi terusan berkembang kemudian sampai di tahun 2020. Mungkin nanti detailnya kita nanti ya kita biar nggak habis di sini nih. Next segment ya. Oke. Ricky mau nanya jadi lupa lagi. Oke, jadi ini kan banyak program ya. Jadi setiap program beda-beda ini orangnya atau gimana, apa tetap sama aja? Ya beda ya Mbak Beda ya. Oke, jadi untuk kali ini kita lebih fokus ke Tular Nalarnya. Tular Nalar nih. Biar nggak melebar kemana-mana ya Sobat Citra. Nanti mungkin akan ada teman-teman yang dari program lain. Betul sekali. Tapi sebenarnya pada dasarnya tuh program yang ada di Mafindo tuh ya kita untuk memerangi hoax ya Mbak ya. Intinya hoax. Intinya hoax. Kita periksa fakta kan, kalau cek fakta mereka fokusnya tuh ada juga pre-banking lebih detail terkait periksa fakta dan pre-banking, cara menganalisis hoax lebih detail. Tapi kalau misalnya kita kalau dari Tular Nalar itu juga ngikutin isu ya Mbak ya. Kalau kebetulan di tahun 2003 ke 2004 kita sedang fokus ke pemilu dan pilkada. Ya isu-isu gitu. Nah, yang sekarang juga di Wonosobo juga mau akan diadakan ya. Betul sekali. Oke. Ya, nah kita masuk ke tutur tinular Sobat Citra.
Nggak apa-apa. Diplesetin. Aduh jadi gak fokus nih. Ada Mas Norbe ini ya. Oke, ketuaan dulu. Kita ke Mbak Ayu deh yang paling pakem gitu. Yang paling pakem ya. Agak deg-degan dia tadi ngomongnya soalnya. Pencitraan ya. Sebenarnya enggak ya. Iya. Oke, Mbak Ayu ini untuk tular nalar sendiri itu apa Mbak Ayu? Jadi ini kami beri nama tular nalar ya, ini kayak filosofinya gitu ya Mas ya. Yeah. Jadi memang tujuannya untuk menularkan nalar. Nalar itu apa sih, kita berpikir ya. Jadi seringkali kan ya itu kalau kita ngeliat konteksnya orang menerima informasi lalu sebaran hoaks itu seperti sudah mengabaikan bagaimana kita harus menalar ketika kita menerima informasi kan, menyimak ya. Ini maksudnya apa? Ini informasi ini sepenting apa untuk kemudian bisa kita sebarkan atau memiliki konsekuensi negatif yang membahayakan. Nah, ini kan perlu pertimbangan, perlu nalar kritis kita untuk kemudian bisa menyaring informasi itu, mengenalinya, menyaringnya. Nah, itu makanya dari program kami ini namanya Tular Nalar, karena harapannya memang bisa menularkan cara berpikir kritis saja, mengajak masyarakat semakin menyadari bahwa berpikir kritis itu penting gitu, dan ketika kita menerima informasi melalui media sosial kita harus tetap menjaga nalar waras itu tadi. Iya. Itu benar. Tetap waras ya dalam membaca berita. Betul sekali juga ya. Oke, nah kita ke Mbak Vidya mungkin ya. Tular nalar sendiri ini terlahir dari pemikiran yang seperti apa sih dari Mbak Vidya sendiri itu? Oke, kalau kalau ngomongin terlahir dari apa ya, yang sudah disampaikan Mbak Aya tadi ya. Jadi kita lahir dari keresahan ya, bahwa ternyata banyak orang nih yang masih melihat informasi tuh sebelah mata aja. Jadi mereka ya udah terima informasi mah terima aja, tapi mereka nggak tahu sebenarnya seberapa penting sih nalar kita diperlukan untuk memilah informasi yang kita terima gitu ya. Nah, tular nalar lahir di tahun 2020 ya. Mungkin sekilas kita cerita ya soal gimana sih tular nalar ini lahir. Jadi waktu itu awal pandemi ya, itu apalagi kan pandemi itu menjadi sebuah guncangan besar ya untuk Indonesia ya. Momok ya. Dan di tahun 2020 itu banyak keresahan muncul, apalagi hoax vaksin itu yang paling mau divaksin takut kenapa gitu ya. Nanti bisa efeknya meninggal atau apa. Nah, itu kan kemudian tular nalar lahir dari tahun 2020 sampai tahun 2021, yang mana awal itu kita menyasar kepada guru, mahasiswa dan dosen. Ya, kita harapannya mereka bisa menyampaikan juga informasi-informasi ya nalar kritis itu ke lebih luas lagi segmentasinya. Betul sekali. Nah, kemudian itu sebenarnya awalnya itu tular nalar itu platform pembelajaran online daring ya Mbak Ayi ya. Ada situsnya ya. Iya betul. tularnalar.id. Ya, nanti mungkin sobat Citra FM bisa cek ya di websitenya Tular Nalar. Itu sebenarnya kita berawal dari platform pembelajaran digital online gitu, melalui website itu. Online, kemudian kita berkembang dari daring menjadi luring ya. Seiring berjalannya waktu, karena pandemi udah mulai landai gitu, akhirnya kita di tahun 2022 yang tadi kita sepil ya, kita melakukan MOU dengan Bapak Bupati Wonosobo kebetulan ya. Waktu itu TNI itu karena kita udah landai di pandemi tapi tetap kenceng, kemudian kita melihat bahwa lansia menjadi salah satu kelompok rentan ya di dunia digital. Jadi perlu kita sasar nih ya. Oke, kita launching ya Mbak Ai ya di tahun 2022 itu. Lahir Tular Nalar for Elderly. Kemudian alhamdulillah Bapak Bupati Wonosobo menyambut dengan baik ya, mau bekerja sama dengan kami menyelenggarakan kegiatan Tular Nalar untuk lansia gitu. Oke gitu ya, sebetulnya luar biasa banget. Nah, kita mungkin ada tambahan dari Mas Sobeh, monggo Mas, tentang Tular Nalar. Aku tawa lagi. Mungkin dari program-programnya. Oh ya, program-program kita itu memang sasaran terutama di 2023-2024 ya gitu. Pilpres yang sangat-sangat keren gitu. Gitu. Jadi kita memang sasarannya lebih ke 2023 itu ke sekolah kebangsaan tadi gitu. Kita pengen nyasar teman-teman yang baru banget nih. Mereka ikut pencoblosan gitu.
mereka kan harus tahu nih bahwa ada banyak sekali pilihan-pilihan gitu. Kan ada 5 tuh. Iya. Kan kadang nggak tahu juga tuh yang paling cantik yang dipilih gitu. Kayak kemarin Komeng itu kan. Iya. Jadi itu sebisa mungkin ya yang dilihat dari situ juga gitu. Dan hoaxnya itu pasti ada banyak. Nah, kenceng banget hoaxnya ya. Betul sekali gitu. Dan itu jangan sampai bikin mereka malah berantem sama teman-temannya gara-gara hoax itu. Iya. Gitu sih. Bikin perpecahan. Betul sekali. Gitu ya. Rumah tangga gitu misalnya ya. Ada juga kemarin. Oke, Sobat Citra, kita jeda iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, masih ada 2 segmen lagi. Jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Wonosobo banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra. Salam sejahtera juga untuk semuanya. Saya Ayi Teteki dari Kurikulum Tular Nalar. Bagi saya, radio adalah media massa yang paling efektif karena siarannya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Itu benar sekali ya, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Nah, di era digitalisasi ini ternyata radio tidak tergeser dan radio terus berbenah. Ini sesuatu yang keren dan tentu sangat dinanti-nanti oleh para pemirsa radio ya. Dengan terus mengembangkan diri di media sosial dan juga siaran online. Nah, dengan ini radio terus dapat memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat kapanpun dan dimanapun. Nah, ayo tetap stay tune di 98.8 dan ikuti juga media sosialnya di Citra FM Wonosobo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Riki kembali lagi untuk menemani Anda ya. Ini pembahasan yang sangat luar biasa ya. Riki senang banget ya bisa terhibur juga nih sama Mbak Ayi, Mbak Vidya dan Mas Soleh ya. Dan salah lagi ya. Mas Sobe maksudnya Sobat Citra. Jangan salah, Mas Sobe ini orang Wonosobo loh, jangan macem-macem. Asli ya. Wonosobo tulen ya Mas ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sangat luar biasa banget. Tapi sebelum kita masuk lagi ke ke pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Tular Nalar. Jadi ini salah satu program dari Mavindo ya Sobat Citra. Nah, kita tanya dulu ke Mbak Ayi. Mbak Ayi, kenapa sih mungkin motivasi apa yang buat Anda pengen gabung ke Mavindo dan bahkan di Tular Nalar ini? Pertanyaan menarik nih Mas. Iya. Ya, saya sih jujur ya, itu berangkat dari keprihatinan saya waktu di Jakarta itu. Waktu itu mendekati pemilihan di DKI ya. Dan itu tuh bagaimana situasi di media sosial diciptakan sedemikian rupa sehingga perpecahan di masyarakat itu terjadi. Nah, kemudian saya pindah ke Magelang. Saya bergabung dengan Mavindo karena saya punya cita-cita tuh ini kayaknya literasi digital ini ini sangat penting untuk masyarakat gitu. Jadi saya pinginnya kayak bikin kayak gitu ceritanya dulu, tapi terus akhirnya ya udah bergabung di Mavindo. Lalu di tahun 2020 saya menanggapi semacam open recruitment di program Tular Nalar ini, dan saya memang melamar untuk bergabung menjadi tim kurikulum. Memang harapan saya bisa berbagi ya, berangkat dari keprihatinan saya, ada yang angan ini sesuatu yang penting kalau kita bisa melakukan literasi digital, dan Tular Nalar menjadi ruang buat saya untuk bisa memberi ekspresi saya dalam keprihatinan ini. Makanya itu salah satu, dan harapannya memang melalui program Tular Nalar ini masyarakat Indonesia ya Mas ya, secara luas Indonesia benar-benar harapannya itu bisa mengambil manfaat, mendapat manfaat dari literasi digital yang kami lakukan. Wah, sangat luar biasa ya. Tingkat kepedulian Mbak Ayi ini luar biasa ya. Mulia sekali ya. Mulia sekali ya. Prihatin akan kejadian-kejadian yang mungkin banyak yang terjadi di sekitar kita gitu ya Mbak ya. Karena dengan berita yang salah, berita yang mungkin dibelok-belokkan gitu ya, jadi ada perpecahan, terusan tadinya teman jadi musuh. Iya, kan sedih banget Mas. Ya, iya. Tapi sama mantan nggak kan ya Mbak ya? Apa mantannya udah jadi suami? Oke. Iya, untuk Mbak Ayi sendiri ini biasanya kan katanya kan di Mavindo ini kan juga dari latar belakang yang berbeda-beda ya, banyak sekali. Kalau Mbak Ayi sendiri apa nih, sebagai apa? Saya sih sebenarnya freelancer ya. Ya? Jadi
terima kerjaan selesai. Yang penting cuan ya. Beberapa aktivitas saya ya menjadi pegiat literasi digital, saya menjadi peneliti independen seperti itulah. Luar biasa banget sih sampai jadi insecure ya. Yang kerjaannya tuh bisa santai. Santai tapi banyak. Oke, ya luar biasa. Oke, kalau kita ke Mbak Vidya nih motivasinya apa Mbak ikut Mavindo nih Mbak? Repot nggak sih di waktu-waktu Mbak Vidya mungkin banyak banget nih pekerjaannya gitu kan? Oke, kalau misalnya ngomong motivasi gabung ke Mavindo tuh sebenarnya ya sama sih. Saya beberapa kali melihat efek ya atau dampak yang ditimbulkan dari informasi-informasi yang hoax, nggak jelas gitu ya. Teman-temanku tuh gampang banget kayak kena hasut gitu loh. Terutama ya orang rumah, orang tua gitu ya. Beberapa kali informasi yang diterima itu menimbulkan kerusuhan, kegaduhan sampai berdebat dan lain sebagainya ya. Makanya itu ketemulah Mavindo. Kebetulan kalau ini juga cerita gimana caranya aku bergabung di Tulanala itu tahun 2021. Kemudian kebetulan di akhir tahun 2021 itu Tulanala mengadakan event Tulanala Summit. Itu adalah event tahunannya Tulanala ya. Kayak puncaknya ya Mbak ya biasanya ya di akhir tahun itu Tulanala pasti menyelenggarakan event Tulanala Summit skala internasional juga ya Mbak ya. Iya kan. Nah, itu waktu itu ada volunteer gitu. Nah, aku diajak join nih. Wah, seru banget nih. Ini juga bergerak di bidang literasi digital yang mana concernnya sama dengan keresahan yang saya alami gitu. Nah, terusan join lah. Terusan kemudian di tahun 2022 ada open recruitment lagi ya. Sama ya, Mbak ya. Saya bergabung untuk TN for Elderly itu dan alhamdulillah sampai sekarang ya bergabung di Tulanala itu memang dengan satu jalan ya dengan visi misi yang banyak mengalami keresahan di dunia digital gitu ya, apalagi sekarang cyber terkait keamanan digital gitu-gitu ya. Walaupun secara maksudnya dari Tulanala sendiri tuh nggak langsung membahas cyber itu, tapi kan ini menjadi ruang ya, dan di Mavindonya itu ada banyak sekali ruang-ruang juga untuk belajar soal literasi digital gitu. Nah, mungkin aku mau nyenggol sedikit soal kegiatan-kegiatan Tulanala. Jadi Tulanala itu nggak hanya menyelenggarakan pelatihan, nanti yang mana pelatihan itu akan diceritain lebih banyak oleh Mbak Ai dan Mas Sobe ya. Jadi banyak sekali kegiatan di Tulanala ya Mbak Ai ya. Ada kalau misalnya kita mengawali di program itu ada pilot project ya. Kita uji coba materi yang dibuat oleh Mbak Ai oleh tim kurikulumnya Tulanala. Kemudian kita mengadakan pelatihan, kemudian ada training of trainer fasil. Sekarang udah ribuan ya Mbak ya. Sudah ribuan fasilitator ya yang mereka mau juga mengedukasi masyarakat ya. Jadi biasanya fase kita Tulanala menyelenggarakan pelatihan literasi digital itu kita kan bergeraknya lewat relawan yang ada di Mavindo dan juga mitra-mitra lain ya tentu saja. Nah, kita bergerak lewat relawan itu kita TOT dulu Mas. Ya, jadi kita training mereka dulu untuk menjadi seorang fasilitator yang menguasai materi betul gitu. Jadi kita TOT mereka dulu, kemudian mereka baru bisa menyelenggarakan pelatihan di wilayah-wilayah. Kemudian ada kelas pelatihan, kami dari Tulanala juga mengadakan banyak sekali workshop penulisan, workshop konten dan lain sebagainya. Kemudian ada radio community, ada media gathering, kita juga sering mengadakan lomba-lomba. Makanya mungkin Sobat Citra bisa cek Instagramnya Tulanala untuk informasi lebih detailnya. Oke, gitu ya Sobat Citra. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi Mbak Vidya juga nih terlahir dari keresahan juga ya Mbak ya. Iya, betul. Dari dasar ya. Kalau Mas Sobe gimana Mas? Juga terlahir dari keresahan juga? Karena gaji aja sih. Langsung ya jujur ya. Kalau saya emang background itu di media. Di media ya. Dari dulu gitu udah di media. Pas tahu ini memang dari temen sih yang fotografer tadi tuh. Gitu dia nge-share tentang Tulanala gitu. Daftar gitu. Akhirnya saya daftar dan di media relation juga gitu. Di situ memang fokusnya beda sama apa yang saya kerjakan di media sebenarnya kayak gitu. Di situ saya lebih ke nulis tentang banyak hal tentang Tulanala-nya sendiri gitu. Wawancara dengan orang gitu. Pengalamannya sangat banyak. Salah satunya kemarin saya wawancara dengan salah satu PIC dan fasilitator di Talaut kalau gitu. Talaut itu perbatasan Filipina, gitu. Di sana nggak ada internet, adanya cuma Orbit kalau nggak salah, Orbit, dan itu
harganya itu 8 giga itu 3 juta. 8 giga 3 juta. Betul sekali itu, dan itu cuma bisa dipakai siang sendiri 4 giga, malam 4 giga gitu. Wow, di sini cuma 30 ribuan ya, 40 ribuan. Betul sekali gitu. Kita 100 ribu bisa 50 giga gitu ya. Gitu. Berarti ada yang masih seperti itu masih ada di gitu. zaman yang katanya modern. Betul gitu sekali, kan. dan di situ saya cukup dapat pengalamannya malah di situ tuh kita wawancara dengan banyak orang gitu. Di sana tuh dia Kak, posisinya dia di Talaut gitu, saya wawancara. Lah ini Bapak lagi di mana? Saya di Manado, Mas. Kalau saya di Talaut mungkin kita nggak akan bisa wawancara nih. Dia sampai bilang gitu. Dia bikin merchandise aja harus nunggu seminggu gitu. Dia harus naik kapal dulu ke Manado untuk bikin merch, lalu balik lagi ke Talaut, dan itu waktunya seminggu. Gitu. Dan kayak gitu tuh yang seru tuh ternyata. Terus di Sorong juga, di Sorong itu hoax di sana seperti apa sih? Ya bisa sampai perang suku, Mas, gitu. Itu makanya bisa separah itu ya, bisa separah itu kayak gitu. Dan dapat pengalamannya malah dari kayak gitu nih. Saya bisa wawancara dengan banyak orang yang nggak di Jawa aja nih kayak gitu, bisa sampai perbatasan Filipina. Nah itu sih yang menyenangkan sih. Iya, kalau misalnya ngomong internet gitu ya, yang aksesnya juga terbatas tuh nggak harus bilang di luar Indonesia, tapi di Indonesia juga masih betul sekali masih banyak dikit ya. Kemarin kita acara SWW di Semarang Writer Weeks namanya. Salah satu timnya sana gitu, dia ngajar di daerah Kendal kalau tahu. Di situ sinyal aja udah hilang-hilangan. Kendal loh. Kendal. Masih Jawa itu. Masih Jawa. Betul gitu. Kendal Jawa Tengah. Betul. Itu di Kendal gitu. Dia benar-benar harus masuk hutan dulu untuk bisa sampai ke sana, dan di sana waduh Mas, telepon aja susah di sana gitu. Jadi di Jawa loh ini. Ini di Jawa loh masih loh. Ternyata masih ada yang kayak gitu, dan itu kan hoax jadi sangat bisa kemana-mana jadinya ketika informasi itu nggak sampai ke yang jelas yang kayak jelas gitu. Ya. Wah, itu sih. Jadi memang hoax ini juga sangat luar biasa sekali untuk dampaknya gitu ya. Betul. Oke, kita kembali lagi nih Sobeza ke Tular Nalar, yang di mana juga banyak pelatihan ya. Kemudian juga ada program-programnya tersendiri juga dari Tular Nalar itu sendiri ya. Kita kembali mungkin ya Mbak, bisa dijelaskan mungkin untuk pelatihan apa aja yang ada di Tular Nalar ini. Iya, untuk pelatihan Tular Nalar itu tadi sudah sempat disebutkan, kalau kita bicara dari tahun 2021 itu ada pembelajaran lewat pelatihan lewat online, dan bisa nanti peserta itu belajar sendiri melalui platform situs kami tularnalar.id. Nah, kemudian ketika sudah memungkinkan untuk kita bisa melakukan secara offline gitu ya, lalu kami mengadakan pelatihan secara offline. Ada 2 yang menjadi fokus karena menjelang pemilu ya, waktu itu dari tahun 2022 dan mendekati ya 2022-2023, terutama untuk elderly. Salah satu perhatian bahwa lansia juga harus mendapatkan informasi atau literasi tentang penggunaan media sosial, bahayanya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga untuk pemilih pemula gitu ya, untuk anak remaja pemilih pemula melalui program sekolah kebangsaan, dan lansia untuk konteks pemilu itu melalui Akademi Digital Lansia. Nah, untuk bentuk pelatihannya sendiri kami tuh tidak menyelenggarakan seperti biasanya dalam kelas besar atau ketemu seminar gitu ya, atau seminar. Ya. Ngantuk gitu ya nanti ya. Anak muda itu pengalaman banget ya. Karena itu kami dengan model yang lain ya untuk pelatihan ini, biar sasaran penyampaiannya itu tidak membosankan, lalu partisipasi keaktifan antara peserta dan kami penyelenggara itu bisa benar-benar hidup gitu ya. Maka dalam pelatihan itu kami bentuk dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 10 orang dan didampingi oleh fasilitator gitu. Nah, di situ interaksinya itu lebih bagus ya, cair gitu. Iya. Jadi nggak terlalu banyak anggota ini peserta, orang juga peserta. Ya. Meskipun dalam sekali penyelenggaraan itu bisa langsung 100 atau 50 orang. Kalau 100 ya dibagi 10 kelompok gitu. Kalau 50 orang dibagi 5 kelompok gitu ya Mas ya. Nah, di dalam penyampaian materinya sendiri kami juga gimana caranya biar nggak monoton gitu ya. Jadi ada beberapa segmen materi untuk didiskusikan, lalu ada game gitu ya. Game itu juga
game yang bisa relate atau terhubung dengan materi yang disampaikan. Oh iya, nggak asal-asalan. Nggak asal, gitu. Di situ, dan biasanya dalam pelatihan itu, dalam rangkaian pelatihan itu kita juga minta peserta untuk menuliskan refleksi gitu ya. Ini menjadi sepertinya sederhana tapi penting ya, kan di situ jadi bisa terungkap juga ya apa sebenarnya yang mereka rasakan, mereka pikirkan terkait dengan pelatihan yang mereka sudah miliki gitu ya, sudah mereka jalani bersama Tular Nalar gitu. Iya, oke. Dan untuk pesertanya sendiri ya, kita ke Mbak Vidya atau Mas Sobeh nih, untuk peserta sendiri tuh yang bagaimana sih, kan masyarakat umumnya? Masyarakat umum yang bagaimana? Ini kan juga kan pesertanya terbatas ya. Iya, monggo. Monggo. Oke. Anda aja deh. Baik, kalau misalnya ngomongin target peserta untuk sekolah kebangsaan itu kita di pemilih pemula, apa Mbak namanya Mbak? First time voters. Biasanya berarti di rentang usia 16 sampai 20 tahun ya, anak-anak SMA yang mereka baru pernah nyoblos. Jadi kalau di tahun 2023 itu materinya itu gimana ya Mbak, cara mereka para pemilih pemula itu tahu tahu seorang pemimpin yang baik itu seperti apa ya, nggak hanya dari raut muka aja, nggak hanya dari pencitraan aja, tapi sebenarnya mereka punya background seperti apa sih pemimpin kita nantinya, karena setiap apa yang dipilih oleh teman-teman pemilih pemula ini adalah itu menentukan masa depan bangsa. Nah, itu kita menekankan itu ke teman-teman para pemilih pemula ya. Jadi peran kalian di sini tuh sangat penting ya. Jadi kalau misalnya mereka awal-awalnya masih bodo amat lah, yaudahlah terserah lah, aku nggak mau milih gitu-gitu ya. Biasanya kadang kan Gen Z ada yang malas, nggak mau ikut tahu gitu ya. Tapi di sini kita benar-benar menekankan bahwa peran kalian tuh sangat penting ya, penting banget, dan menentukan masa depan bangsa itu seperti apa. Misalnya kalian nggak mau terlibat dengan pemilu ini, efeknya apa? Misalnya nanti kita dapat pemimpin yang kurang baik, kurang tepat, itu kan misalnya nanti dalam hal kebijakan dipersulit, nanti dalam melamar pekerjaan nanti sulit dan lain sebagainya, itu kan juga akan berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya untuk sekolah kebangsaan ya, pesertanya pemilih pemula yang mana mereka benar-benar harus dibekali, mereka harus tahu nih pemimpin yang baik itu seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya lansia, untuk segmentasi pesertanya itu kita bagi 3 ya Mbak. Ya, ada pralansia, itu rentang usia 40 sampai sebelum 60 ya. Jadi 3 itu pendamping lansia. Pendamping lansia itu 45 ke bawah. 45 ke bawah, terus ada pralansia. Selebih lepas dari 45 sampai 59. Kemudian ada lansia. Ya. Kalau Mas Rifki lansia ya. Ya, jadi kalau untuk Akademi Digital Lansia kita bagi ke dalam 3 kategori: pendamping lansia, pralansia, dan lansia gitu. Ya, kita belajar soal isu-isu yang ada di dunia digital tuh lebih ke yang sering mereka temuin kayak penipuan digital. Kemudian mereka kan para lansia biasanya dapat SMS hadiah. Ya, selamat Anda mendapatkan 100 juta judi online. Kalau after lansia ada nggak? Setelah lansia ya? Udah nggak ikut lagi. Dari planet yang lain. Ingat lagu kan ya? Langsung keinget lagu. Oke, nanti kita sambung lagi ke segmen berikutnya, segmen terakhir ya. Jadi jangan kemana-mana Sobat Citra, tetap stay tune di 98.8 Citra FM, Wonosobo banget. Ya nggak kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citra, saya Sohi Febriansah dari Tular Nalar. Bagi saya radio adalah media massa yang masih efektif sampai sekarang karena masih mutar lagu-lagu yang sangat menarik dan tentu menemani saya ketika masih di mobil kali ya gitu. Dan saya berharap sebaiknya radio tidak hanya mutar lagu saja, tapi ada dialog-dialog interaktif yang kalau kata anak sekarang itu berdaging gitu ya. Dan tentu saja di situ akan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dibahas tentang kesehatan, tentang kebudayaan, tentang pariwisata. Wonosobo banyak banget nih pariwisatanya dan banyak hal lah tentunya gitu. Jadi tetap stay tune di 98,8 FM. 98,8 Citra FM. Wonosobo banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Dari Jalan Pasukan Ronggolawe 98,8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra. Asik banget nih obrolan kita ya. Gak kerasa nih kalau misalnya kita bakal bahas tentang Mavindo, Tularnal. Ini bakal berhari-hari ya Mbak ya Mas ya. Ya dan ini juga termasuk salah satu masukan dari kita semuanya ya Sobat Citra. Kalau misalnya ternyata ada yang peduli banget nih sama hoax gitu ya. Sama berita-berita yang seperti itu. Karena memang dampaknya itu sangat luar biasa Sobat Citra ya. Oke. Dan tadi kita udah perkenalan gitu ya tentang Tularnala dan Mavindo dan sebagainya. Nah, saatnya kita mungkin ke pesan-pesan aja kali ya. Iya, mungkin next bisa disambung lagi karena waktunya sudah cuma 1 jam aja. Oke, monggo silakan Mbak Ayi deh. Baik, untuk masyarakat Wonosobo ya, kita ini udah berada di era yang maju dengan teknologi digital ya. Mungkin selama ini kita tahu dampak-dampak negatifnya gitu atau dampak buruknya yang memang bisa bikin mengharu biru juga ya. Tapi lalu jangan membuat kita takut untuk menggunakan teknologi ini. Nah, kita perlu semangat untuk belajar terus ya. Sehingga kita tuh semakin cakap, semakin terampil dan kita juga semakin bijak dan cerdas dalam menggunakan teknologi digital ini. Nah, gimana itu kira-kira bijak cerdasnya gitu. Kita tidak mudah termakan hoax gitu. Kita tidak mudah terprovokasi. Kita bisa mengenali ini informasi bohong yang harus kita stop sebarannya, seperti itulah kira-kira Mas. Tetap semangat belajar terus meskipun sepertinya ini teknologi yang masih baru dan kadang kita lebih banyak dengar negatifnya. Kita putus negatifnya itu ya, itu menjadi semangat kita untuk belajar terus gitu. Iya, ambil hal-hal positifnya gitu ya Sobat Citra, dan sekali lagi harus menyaring ini untuk berita-berita gitu, nggak langsung di share. Iya, di share, nggak tahu sumbernya dari mana. Betul, ya Mas ya. Betul. Oke, Mbak Vidya monggo. Iya. Oke, singkat aja sih Mas ya kalau dari saya. Yuk jadi Gen Z dan lansia yang cakap dan terampil dalam menggunakan teknologi digital. Jangan lupa follow Instagramnya Tularnalar ya, TikTok, X, Twitter, Facebook dan lain-lain Tularnala dan Mavindo tuh karena banyak sekali informasi-informasi ya yang bisa kawan-kawan semua teman-teman masyarakat Wonosobo dapatkan ya tentang edukasi literasi digital dan lain sebagainya. Jangan lupa follow. Oke, berarti itu namanya Tularnalar ya? Iya, betul sekali. Jadi semuanya sama ya dari Instagram, Facebook. Oke, jadi nanti ada informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Sobat Citra semuanya enggak. Dan ini nggak cuma Gen Z tapi juga ada yang tadi sebutkan 3 itu ya tadi ya. Oke, yang after saya dong gitu ya. Pokoknya itulah ya. Oke. Langsung aja kepoin Instagram, Facebook, YouTube-nya ada ya. Ada TikTok-nya juga ada Sobat Citra. Oke, kita ke Mas Sobeh ya. Aduh, roti sobeh ya. Pada intinya Tularnalar itu sebagai alat aja sih gitu. Cuma kesadaran masyarakat itu yang harus lebih ditumbuhkan. Gak cuma sama Tularnalarnya tapi saling bertautan antara orang yang udah pernah ikut Tularnalar ya. Kamu juga bertanggung jawab nih untuk menularkan kepada orang-orang yang belum tahu gitu ya. Gitu intinya semangat terus. Indonesia maju. Pokoknya intinya menularkan hal-hal baik gitu ya. Betul. Informasi baik soalnya nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Betul sekali ya. Oke, demikian terima kasih ya buat Mbak Ayi. Terima kasih Mas Vidya, Mas Sobeh, makasih banget. Pokoknya mohon maaf kalau bisa ada salah-salah kata. Banyak itu hal yang memang disengaja. Oke, demikian Sobat Citra, mungkin nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Amin. Terus melanjutkan apa yang sudah diputuskan dari diri kita masing-masing gitu ya, kebaikan-kebaikannya. Keren banget ini pokoknya. Riki juga senang banget bisa ketemu sama Mbak Ayi, Mbak Vidya dan Mas Sobeh, luar biasa sekali Sobat Citra ya. Oke, dan demikian untuk special talk show kita hari ini Sobat Citra, sampai jumpa lagi. Akhirnya saya Riki Bisra pamit. Keep Wonosobo Asri Forever. Wassalamualaikum. Pareng. Langsung nyambung.